memberkati, dan salah satu dan memberkati melalui Yesus Kristus, ya, karena Yesus itu tangannya Allah yang bekerja, mencipta juga dengan tangannya ini sebagai sang firman tentunya, memberkati juga. Dan kita mulai lebih detail memang saudaraku ya, di mana minggu lalu kita sudah diajar tentang bagaimana berkat itu saya bagi dua. Silakan. Sudah sehat kamu? Habis tepar, kena target. Tidak usah khawatir ya. Oh. Saya nggak ngomong buat Mas Paulus saja ya. Semua punya kekhawatirannya masing-masing lah, punya tantangan masing-masing. Jadi saya juga ngalami seperti itu. Tapi ketika saya tadi ya saya katakan waktu pujian, waktu kita menyembah Tuhan tadi, ketika Mas juga mic-nya belum nyalain. Sudah. Ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, berserah, enak, bersandar, saya percayakan aja sama Tuhan. Ketika hatinya ke sana, enak ternyata, enteng, iya ya, ngapain khawatir gitu. Ada Tuhan kok gitu ya. Puji Tuhan. Saya mau ngajak nyanyi, Mbak Ani lupa, Mbak lagunya yang masih ada Tuhan itu loh, apa itu? Lupa, lagi anak nyembah di Jawil, kaget ya. Gak siap. Saya sudah lama enggak mimpin pujian soalnya juga. Dulu saya ini pemain musik, mimpin pujian lengkap sudah. Sudah lama ya, kadang nggak inget lagu juga. Kadang ngelirik, lihat teks itu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah memberkati kita melalui berkat itu saya bagi dua ya, rohani dan jasmani lah. Kita masih belajar berkat rohani dulu lah. Kalau jasmani ini sudah terlalu sering, maaf ya, di gereja saudara sering lihat pendeta dulu mungkin ya sering dengar khotbah bagaimana Tuhan memberkati, itu arahnya kan ke materi. Ya enggak salah, memang kita pernah belajar tentang istilah berkat kan? Ya, evlogia berkat itu. Itu juga barah, itu bahasa barakah. Kalau Arab barokah itu ada unsur materi juga memang. Tapi saya kepingin kita lihat dulu ya sebelum ke sana, enggak apa-apa, itu sudah kita sering alami ya. Berkat secara rohani, berkat yang enggak kelihatan gitu loh maksudnya. Ini kadang-kadang kita ini enggak merasa kalau sudah diberkati gitu loh, haleluya. Kadang kok Tuhan kok enggak memberkati aku, katanya Allah itu memberkati umatnya, kok enggak lah. Ini karena belum belajar berkat yang rohani itu. Yang rohani itu enggak kelihatan, roh itu enggak kelihatan. Bersifat rohani itu bersifat enggak kelihatan. Kalau yang bersifat jasmania itu yang kelihatan, bersifat materi. Tapi ini yang rohaninya. Dan kita baru belajar satu aja nggak habis-habis ya. Yaitu apa saudaraku? Berkat rohani ini yang paling utama harus kita tahu. Berkat secara rohani yang nggak kelihatan memang. Yaitu apa? Dijadikan anak-anak Allah. Kelihatan jadi anak Allah, anak-anak raja langsung pakai mahkota gitu. Pakai baju emas. Ya enggak saudara, sama aja. Bukan, kan itu berkat rohani gitu loh. Karena itu di dalam. Ya, di dalam kita nih yang dirubah. Nanti kita akan juga belajar ke situ nanti. Tapi paling tidak kita ngerti, minggu lalu kita sudah diajar bagaimana Allah menjadikan kita anaknya. Dan itu secara supranatural, secara rohani, dan itu melalui Yesus. Dan kita sudah detail, jadi gini, lebih kepada apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Memang belum selesai ya minggu lalu itu masih kepada Yesus jadi manusia itu. Jadi ini ada yang unik sebenarnya saudaraku ya. Jadi gini, saya urut lagi ya, saya ulangi. Bagaimana, ini bicara tentang apa yang Yesus kerjakan. Jadi saya tidak sedang khotbah begini. Bagaimana sih menjadi anak Tuhan itu harus begini, harus begitu. Enggak, itu nanti ada porsinya tersendiri. Saya cuma mau kita melihat dulu Yesus Kristus ini loh, yang menjadikan. Ya, kita jadi anak-anak Allah itu loh. Bagaimana Yesus lakukan itu gitu loh. Ini karena apa? Di Alkitab juga ada bagaimana Tuhan Yesus itu menjadikan kita anak-anaknya. Minggu lalu itu melalui kedatangannya ke dunia ini. Tapi sebelum kedatangannya itu dari awal, diruntut dari penciptaan, saudaraku. Ya kan? Bagaimana ketika Allah itu merencanakan. Ini sudah rencana Tuhan. Katakan rencana Tuhan. 1, 2, 3. Rencana Tuhan. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 itu loh. Tuhan sudah punya rencana untuk menjadikan manusia itu anak-anaknya gitu loh ya. Di dalam Yesus tapi kan di dalam kasih ia menentukan bahwa kita ya jadikan suci kudus. Saya dibaca lagi dah. Apa-apa. Ini sambil diulangi sedikit ya. Nanti kita akan masuk karena saya berhenti ketika melalui kematian Yesus. Nah, jadi kita akan fokus melihat apa yang dikerjakan Yesus itu luar biasa. Saudara. Luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Efesus 1 dulu ya, ayat 4.
mulai 4 ya. Ya, dibaca silakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia itu Tuhan Yesus ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Allah telah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Itu ayat sudah minggu lalu ya. Sering saya ulang supaya Anda ingat terus. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita yang dipilih di dalam Yesus, ya tahu, oleh Allah dipilih melalui Yesus, di dalam Yesus, melalui Kristus, kita dipilih supaya kudus tak bercacat di hadapan Allah. Ini maksudnya apa? Lah, kalau saudara harus baca ayat di bawahnya, ngerti. Yang dimaksud dipilih supaya kudus tak bercacat ini ternyata yang dimaksud itu adalah menjadi anak-anak Allah. Baca bawahnya. Dalam Ia telah menentukan kita. Dalam kasih, dilewati kasih. Sudah sembuh bener? Belum bener. Minum obat masih ngawang nanti. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Nah, untuk jadi apa? Anak-anak, jadi semula, ya tadi menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus tadi. Untuk menjadi anak-anak, jadi kudus tak bercacat celah, itu rencana Tuhan. Itu anak-anak Tuhan itu seperti itu. Nah, kita belajar mulai dari sini bahwa sejak semula ini rencana Tuhan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan kayak apa ya, barusan muncul ide itu. Ketika dunia manusia ini kok rusak, lah ini jangan salah ya, manusia kok jatuh dosa, wah ini harus dijadikan, enggak, dari semula. Makanya Alkitab katakan ketika manusia jatuh berdosa itu dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 6 ayat 23. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, hilang. Jadi suci, jadi gini, manusia itu sejak diciptakan awalnya itu suci, kudus, tak bercacat celah. Kenapa? Karena manusia itu sudah sejak awal direncanakan, diciptakan ya menurut. Nah, kita lihat sekarang Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Pelan-pelan kita lihat. Saya mau pelan-pelan dimantapkan lagi. Jadi untuk berkat menjadi anak-anak Allah ini sudah disiapkan sebelumnya gitu loh. Saudara jangan pikir gini ya, berkat itu seperti sesuatu yang tiba-tiba. Kayak darurat, terus dikasih, enggak. Sebenarnya tadi itu Efesus 1 dibaca kayak mulai 3 ya, saudara bisa lihat sendiri itu. Segala berkat yang tersimpan di sorga, itu sudah disimpan. Ya, sudah disiapkan. Jadi Tuhan itu, saudaraku, bukan seperti kita yang enggak punya cadangan, enggak punya persiapan. Ya sering kaget, ya sering terkejut. Allah kita enggak pernah terkejut, enggak pernah kaget. Karena Dia Maha Tahu. Saudaraku kalau Maha Tahu itu kan enggak pernah kaget. Saudara kenapa sering terkejut, sering kaget? Ada apa-apa kaget, ada apa-apa terkejut. Karena Anda belum tahu sebelumnya. Kalau Anda mau dikasih kejutan misalnya, sudah tahu dulu, wah gak kaget ini. Ini paling buat ini. Kalau enggak tahu namanya surprise, kejutan. Allah enggak pernah surprise, terkejut enggak pernah. Dia yang mengejutkan kita karena Dia yang ajaib ya. Begitu ajaibnya. Lah makanya saudara jangan heran, Tuhan itu sudah merencanakan semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Jadi saudara tuh mau bingung, mau khawatir percuma. Itu kan sesaat, masa tadi waktu nyembah saya mengalami juga, saya saksikan supaya kita yuk sama-sama. Ku berikan hatiku pada jiwa. Kenapa? Percuma kita khawatir bingung, Tuhan itu sudah dalam rancangannya semua, sejak semula sudah direncanakan Tuhan. Bahwa kita ini jadi anak-anaknya gitu loh, saudaraku. Mana ada bapak gak ngurusi anaknya. Sampai ada ayatnya, saya enggak, kalau buka nanti kemana-mana ya. Tapi ini saya cuplik-cuplik dikit. Tentang anak ya, secara umum dulu. Ya kan, bapak mana di dunia ini gitu ya, bapak yang jahat. Lukas banyak itu, tentang Allah yang memberkati itu ya. Bapak mana yang jahat, yang dikatakan yang di dunia ini. Yang kalau anaknya minta apa itu? Roti, dikasih apa itu? Ular. Minta ikan, dikasih kalajengking. Kamu yang jahat saja tahu memberi baik pada anak-anakmu. Apalagi bapamu di surga. Gitu loh. Gak usah khawatir gitu loh. Bapak tahu gitu loh ya. Memang kita aja agak panik. Gak khawatir karena kita enggak maha tahu. Karena enggak ngerti kan. Loh saya ini pernah, ini saya enggak bisa lupa. Saya ini
Pernah saudara, waduh enggak punya uang sama sekali, saya ingat tuh. Waduh, ya terus kosong rekening, bingung apa. Sudah terlanjur panik. Maksudnya, aduh harus bayar ini, bayar itu, ya manusiawi kan. Tuhan tolong, tapi berdoa. Ini masalah paniknya terus enggak kesana ke sini, keset-keset apa, ngesot-ngesot apa gitu ya. Tuhan berdoa. Saya kalau doa itu mesti sambil duduk ya apa, di ruang tamu, rileks gitu Tuhan. Tiba-tiba ada telepon. Ya ini saya contoh. Hung, telepon. Ya, ada apa? Saya tak salah sebut. Ya apa? Baik. Sudah nerima apa? Loh ya apa sih kamu itu enggak lihat? Loh saya enggak ngerti, malah dimarahi. Tak transfer, loh enggak ngerti ada orang ngasih itu, loh enggak ngomong-ngomong, ini sudah 2 hari lalu apa? Tiwas khawatir, padahal jadi saya itu berarti itu hari ketiga, saya sudah ada uang. Ini kan orang enggak ngerti itu gitu, sudah Tuhan nanti loh sudah ditransfer orang, enggak ngerti ya, tiwas. Ya, bahasa Jawa tiwas itu apa ya? Bahasa tiwas khawatir apa? Bahasa Indonesia ini apa itu tiwas? Ya percuma khawatir, ternyata sebenarnya sudah ada gitu. Lah Anda tuh kira-kira seperti itu gitu loh. Waduh ini loh Tuhan tuh tadi coba Efesus 1 ayat 3 itu loh. Ini harus ngerti, saya tadi langsung baca ayat 4-nya ya, karena saya yang pasal 1 ayat 3-nya. Karena saya menghindari teologisnya ini, tapi enggak apa-apa, saya enggak pas itu, bahas berkatnya dulu aja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani saya katakan, di dalam sorga. Secara khusus kan, di dalam Kristus itu, secara khusus yang percaya Yesus, yang umat Tuhan, umat Allah melalui Yesus, jadikan anak-anak, nanti kita lihat melalui Yesus. Di dalam Kristus Allah itu telah mengaruniakan baca kepada kita apa? Segala. Segala itu apa ya saudaraku? Yuk kabeh segala berkat rohani di mana saudaraku? Lah masalahnya ini loh, berkatnya itu di dalam surga itu jadi kan gak ketok. Surga kelihatan saudaraku. Saudara bisa melihat surga? Enggak ada, itu rohani kok enggak kelihatan. Berkatmu di mana? Di situ. Sudah disimpan, namanya disimpan kan? Ya toh, yang di dalam surga. Sudah ada di surga. Kita aja yang sering khawatir aja. Oh, belum laku-laku, belum dapat jodoh, khawatir. Bingung, tabrak sana, tabrak. Loh, sudah disiapkan, nggak kelihatan gitu. Ya, disimpan di dalam surga, namanya itu ada, belum dibuka gitu ya. Makanya tenang aja, saudaraku ya. Hidup kita ini sudah ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, Tuhan sudah siapkan semua, termasuk menjadi anak Tuhan. Oke. Kejadian 1:26 ini supaya kita melenceng sedikit lah, keluar sedikit enggak apa-apa, biar iya ya ngapain sih, Tuhan itu sudah merencanakan semua, yang terbaik buat kita, karena kita ini anak-anaknya. Kita lihat ayat ini, anak-anaknya ini berdasarkan ini. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini ada kata-kata kita loh saudaraku ya. Allah ngomong baiklah kita, memang terjemahan Yahudi saya enggak usah ke sana nanti panjangnya. Itu malaikat, ngomong sama malaikat. Tapi kalau orang Kristen kebanyakan kita menerjemahkan ini, kita ini Tritunggal saudaraku. Allah ngomong di dalam kekekalan, ada firman, ada roh. Ya, makanya lain di sini bagus, saya sempat dengar ada seorang hamba Tuhan, saya ngomong ini bukan dari saya dengar, ini bagus sih. Saudara tahu enggak istilah kesepian, saudara? Tak apa-apa lah, saya melenceng-lenceng dikit. Kesepian. Saudara pernah kesepian? Pernah kesepian? Loh jujur aja loh, Bu, untungnya gunu-gunu. Pernah. pernah kesepian. Jujur aja, pernah. Namanya manusia itu bisa kesepian enggak, saudaraku? Bisa, karena manusia ini dengar baik-baik, hanya memiliki satu pribadi. Makanya butuh yang lain. Coba dengerin. Kenapa orang kesepian? Karena dia ini apa ya, satu pribadi saja. Sendiri. Nah, coba ini bandingkan. Allah itu bisa kesepian enggak? Allah. Loh, Kak Mani jawab. Allah itu sempurna enggak? Bahkan hanya maha. Maha itu sebenarnya kalau bahasa Yunani itu panda. Panda itu segala. Dari segalanya itu ya segala kesempurnaan. Tidak pernah kesepian, saudara. Kenapa Allah tidak pernah kesepian? Karena beda. Nah, ini satu jawaban sebenarnya. Manusia bisa kesepian karena manusia itu satunya satu ndil gini. Satu orang, satu pribadi.
Satu hakikat, satu pribadi itu, saya sudah ngajarin dikit-dikit, hakikat itu manusia ini loh. Hakikat manusia memiliki pribadi. Kita ini satu hakikat loh, saudaraku. Kita ini satu hakikat, sama substansinya, esensinya, sama unsurnya, sama isinya, dalamnya kita ini sama. Sebagai itu yang namanya hakikat manusia. Gitu loh. Kita ini, jadi segini banyak orang ini cuman satu hakikatnya sebagai manusia. Tapi pribadinya, ya ini, orang-orang ini. Itu loh gampangannya hakikat sama pribadi. Tapi masing-masing hakikat ini cuma satu pribadi. Allah itu lain. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya kan? Allah itu satu hakikat, pribadinya 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya ini loh, baiklah kita menjadikan. Dia ngomong sama firman dan rohnya, kira-kira gitu ya. Tahu ini bicara Tritunggal. Baiklah kita menjadi. Kalau orang Yahudi mentafsirkan itu sebagai malaikat, ya beda karena mereka tidak percaya Tritunggal, ya sudah gitu. Tapi ada lagi merasa berdasarkan tata bahasa. Tapi kalau saya bahas itu lah jadi melebar. Saya enggak, lain kali saya bisa menjelaskan ini dari tata bahasa. Kata bahasanya itu soalnya, nah kan jadi jelaskan nanti. Ya. Pokoknya intinya Elohim itu, Allah itu jamak, bentuk jamak. Allah itu loh saudaraku bentuknya jamak. Elohah itu tunggal, Elohim, ini bahasa Ibrani, Elohim itu artinya banyak, jamak. Tapi yang uniknya kata kerjanya itu untuk satu orang. Nah, itu loh. Indonesia enggak ngerti gini-gini, bahasa Inggris ada, kalau satu orang ya kata kerja untuk satu orang. Orang banyak, itu kata kerjanya juga itu harus ngikuti. Nah, Ibrani ini unik, ini satu-satunya yang unik. Kata kerja, yang disebut itu banyak, Elohim itu kata benda yang bermakna jamak, tapi kata kerjanya untuk satu orang lah itu loh, uniknya di situ. Ini menyalahi aturan itu sebetulnya. Tapi yang ini lah, ini makanya terjemahkan. Ini kata jamak, kata kerjanya juga jamak. Na'aseh, baiklah kita menjadikan, yaitu jadi jamak. Lah akhirnya berarti ini banyak. Berarti bukan Allah yang tunggal itu, malaikat. Itu kan karena enggak ngerti Tritunggal, kalau singkat cerita karena kita ngerti. Yesus saja ngomong aku dan Bapa, sebenarnya bahasa Inggrisnya terjemahnya bahwa we are one, kami adalah satu, kita adalah satu. Ya karena Allah itu enggak bisa disamakan dengan kita, Allah itu satu tapi pribadinya gini loh, andai kata ini berandai-andai ya, makanya kalau ngasih contoh itu enggak mungkin, harus berandai-andai. Saya ini kan satu, pribadinya satu, bayangkan kalau saya satu punya pribadi 3 kan sulit, kira-kira seperti itu. Ya yang paling gampang dicontohkan tuh roh jiwa tubuh. Nanti lain kali kita perdalam. Manusia itu walaupun kelihatannya satu, di dalamnya ada roh. Kalau enggak mau jiwa, ada akal. Akal sama roh lain loh. Ada enggak mau roh jiwa tubuh, oke lah. Ada roh, ada akal, hikmat. Anggap aja. Ada tubuh yang kelihatan. Beda enggak saudaraku? Ya toh? Roh saya sama akal saya sama enggak? Roh saya sama tubuh saya sama enggak? Beda. Tapi satu enggak? Satu. Cuman bedanya ini enggak bisa roh saya, akal saya ini satu ini enggak punya pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau Allah itu andai kata seperti itu, rohnya itu punya pribadi sendiri gitu. Hikmatnya, akalnya punya pribadi sendiri, tubuhnya wujudnya ini punya pribadi sendiri kan angel gitu ya. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya saya percaya Allah itu seperti gini loh. Bukan Allah itu seperti manusia, manusia yang diciptakan seperti Allah. Ya gitu loh, jangan salah loh. Allah kok kayak manusia? Salah. Kowe itu loh yang diciptakan kayak Allah. Makanya Allah kok kayak manusia sih di Alkitab loh. Bukan Allah yang kayak manusia. Kamu ini yang seperti Allah diciptakan. Makanya enggak usah heran ya di situ. Seperti rupa dan gambar kita. Ayat 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Dan ternyata kita udah belajar minggu lalu, gambar Allah itu adalah Tuhan Yesus. Ayatnya kan banyak, buka sendiri ya, khotbah minggu lalu. Kolose 1 ayat 15, 2 Korintus 4 ayat 4 dan 6, ada Ibrani
apa namanya 1 ayat 3, terutama Yesus sendiri, Yohanes 4 ayat 7, 8, 9, kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Ya kan, jadi Yesus itu gambarnya, melihat Yesus ini gambarnya Bapa itu kayak aku ini gitu. Ya kan, apa namanya, saya kemarin waktu menjelaskan tentang kenosis ya, itu keno, itu mengosongkan diri itu di atasnya ada yang walaupun, saya mau jelasin ini dikit deh, ada yang saya sempat lihat rekamannya sebentar. Kolose 1, apa itu Filipi 2 ayat yang ke-6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah. Ini juga bicara Yesus sebagai gambar Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam rupa Allah, ini bahasa Yunaninya, saya sedikit-sedikit sudah ngerti ya, rupa itu prosopon, wajah. Tapi ini bukan, ini morfi itu bahasa Inggris, ini nanti Kak Yosua kalau sudah selesai komputernya ya enak, bisa lihat sama-sama. Sekarang dengerin aja. Ada 3 pengertian menurut kamus Yunani, strong ya. Morfi yang diterjemahkan rupa, itu sebenarnya adalah form, bahasa Inggrisnya. Form itu apa? Bentuk, biar ngerti apa, saya ini enggak ngawur itu. Yang kedua shape. Shape itu juga artinya bentuk, tapi bentuk yang mendetail sampai ke ujung-ujung. Shape itu artinya kan pojok-pojok. Kalau bahasa Jawa ini pojok-pojok loh, sampai pojok-pojok loh. Itu persis bentuknya gitu loh. Ya, bukan cuma form, shape. Ya toh, shape itu kan ujung ya, bentuk yang sampai ujung, siku-siku gitu loh. Jadi intinya sampai detail itu Yesus itu adalah rupanya apa? Bentuknya Allah itu sampai detail. Yang ketiga, saya lupa yang ketiga, waktu saya lihat kok gak jelaskan yang ketiga. Ini coba, buntung ini apa artinya? Outer appearance. Outer out. Kalau apa sepak bola itu apa? Out. Outer, ya luar, appearance, penampilan. Jadi morfi, dalam penampilan luar. Morfi itu, rupa itu loh, itu terjemahan, ini saya kurang cocok terjemahan. Rupa itu kayak dikira wajah nanti. Bahasa Inggris itu form, bentuk Allah. Shape, bentuk sampai sedetil-detilnya. Outer appearance, morfi itu. Yang walaupun dalam penampilan luarnya Allah itu enggak kelihatan. Jadi ketika tampil, itulah Yesus itu. Makanya Yesus ngomong, kamu lihat aku sama juga kamu lihat Bapa. Ini morfinya Allah. Bentuk penampilan luarnya Allah. Allah di dalam daging. Ada Kolose 1 kan, ayat 19, Kolose 2 9, oh banyak. Ya, jadi gambar Allah itu bicara Tuhan Yesus. Lihat kembali khotbah minggu lalu. Jadi waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebetulnya itu adalah, kan Allah kan enggak kelihatan, enggak mungkin bisa seperti apa? Apakah Allah seperti ini? Enggak. Jadi ketika Allah tergambar, itulah Yesus. Itu nanti di perjanjian lama sudah ada loh saudaraku, Yesus itu. Yang disebut, ini sedikit biar belajar ngerti teologi ya, teofani. Katakan sama-sama, saudara 3. Theophany, Theo itu Allah, Fani itu Phaneru, menampakkan. Jadi ketika Allah menampakkan diri, berapa kali ketemu? Abraham kan sering dicatat itu, Yakub, Adam pun melihat Allah berjalan di taman. Itu Allah nggak kelihatan kok bisa ketemu ngomong sama Adam, itu karena Theophany namanya, menampakkan diri. Terus juga dalam malak Yahweh, itulah Yesus sebelum menjadi manusia. Amin, ya toh? Itulah gambarnya. Makanya waktu ngomong-ngomong sama Abraham, bisa makan, bisa ya tahu duduk bercengkrama dengan Abraham sebelum dapat janji anak itu. Luar biasa. Ya, bukan berarti Allah kok kayak manusia, kamu itu yang diciptakan menurut gambarnya Allah. Amin, saudaraku. Menurut gambar Allah kita diciptakan. Jadi Yesus itu menjadikan kita anak-anaknya, Allah menjadikan kita anak-anaknya melalui Yesus itu sejak semula, sejak penciptaan. Coba Roma 5:14, ini ayat minggu lalu, saya ulangi sedikit. Nanti lainnya saya agak percepat. Cepet. Roma 8:29, ini untuk supaya lebih mantap ya Anda ngerti. Roma 8 ayat 29. Roma 5:14, yang ini dulu, 5:14 dulu. Tadi kan bicara penciptaan manusia, baiklah kita menciptakan manusia. Berarti yang manusia yang diciptakan itu siapa, saudara? Laki-laki dan perempuan. Siapa itu, saudaraku? Saudara yang dimaksud? Ya kita kan dari mbok kita, ya tahu, mewarisi. Tapi yang dimaksud ayat itu, marilah kita menjadikan manusia, itu nanti memang akhirnya ke semua ya. Tapi waktu itu yang dimaksud mau menciptakan siapa?
Adam dan Hawa kan. Oke. Kita lihat dulu ayat 5:14. Ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Saya fokus Adam, di sini. Oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. jadi Adam ini menggambarkan dia yang akan datang, Yesus itu loh saudaraku, maksudnya. Nanti bicara Yesus memang. Adam ini menggambarkan dia yang akan datang. Jadi gini gambarannya, Yesus itu gambarnya Allah, Adam itu gambarnya Yesus gitu loh. Tapi rusak akhirnya gitu loh. Rusak. Lah minggu lalu saya khotbah, ini agak sulit, pengantara. Jadi gini loh, Yesus itu menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara itu saya fokuskan pada gambar. Jadi Allah dengan manusia ini bisa ketemu, gitu loh. Kan pengantara kan mempertemukan dua pihak. Loh Nabi enggak bisa, memang jadi pengantara sudah katakan, tapi enggak sempurna. Bukan karena saya ngomong ini merendahkan Nabi, enggak, Nabi juga manusia gitu loh. Manusia yang berdosa, di Kristen itu Nabi manusia itu enggak ada yang enggak berdosa. Semua berdosa. Kalau Yesus nanti saya tunjukkan kenapa enggak berdosa. Nah itu kan. Tubuhnya juga enggak berdosa gitu. Nah, makanya kenapa Esa itu satu kesatuan. Oke. Mempertemukan Allah dengan manusia. Sebagai gambar Allah dan gambar manusia. Secara sederhana, Yesus itu adalah gambarnya Allah. Gambar Allah. Tapi Yesus itu juga gambar manusia gitu loh. Sederhananya gini, kalau mau tahu Allah, lihatlah Yesus. Lihat aku, kamu sama dengan melihat Allah. Kenallah Yesus. Kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Mau tahu manusia itu seperti apa? Lihatlah Yesus. Itu loh maksudnya. Kalau lihat saya, lihat Pak Hari, apakah ini manusia? Memang manusia penampilannya. Tapi kalau manusia yang sempurna, yang sejati, apakah seperti ini? Banyak kekurangannya. Pak Hari banyak kekurangannya Pak? Banyak. Jadi kalau mau lihat manusia, jangan lihat Nabi pun enggak bisa. Dilihat pun banyak kekurangannya di Alkitab ini. Maaf ya saudara seberang itu protes. Enggak, bukan protes sih, dalam arti, ya kenapa mengkritik Alkitab? Karena kok Nabi kok, ya coba Daud itu dibuka loh dosanya itu. Alkitab itu, Nabi itu, Salomo pun berdosa, ditunjukkan dosanya di sini. Terakhir nyembah berhala, bayangkan. Daud selingkuh, berzina, membunuh, dibuka semua. Musa ada dosanya enggak Musa? Saya bukan cari-cari loh saudaraku. Musa ada dosanya enggak saudaraku? Itu yang membuat dia gagal masuk tanah Kanaan, karena dia berbuat dosa. Ya kan? Dia berdosa, mencobai Tuhan disebut gitu, saudaraku. Disebut semua, enggak ada yang enggak berdosa. Ya, makanya jadi pengantara enggak sebenarnya. Mau lihat manusia, mau lihat nabi siapa? Manusia itu seperti nabi ini, oh enggak. Ini walaupun manusia tapi bukan manusia yang sejati. Siapa manusia yang sejati itu? Yesus ini yang disebut gambar manusia juga. Jadi gambaran manusia itu Yesus itu sebetulnya. Lah kita harus ke sana, makanya Roma 8 ayat 29, lah baru ayat ini. Saya rapikan dikit khotbah saya minggu lalu supaya lebih runtuh. Jadi bagaimana Kristus menjadikan, karena masih khotbah saya separuh aja belum, sepertiga atau seperempat. Menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mulai dari awal, sejak penciptaan gitu loh maksudnya. Dengan menjadi gambar bagi penciptaan kita. Dia gambar Allah dan gambar bagi manusia. Supaya Allah itu jadi seperti manusia gitu loh. Yesus yang menjadi gambarnya ini. Ini anak sekolah minggu udah selesai kok, ngelompok di sini. Oke, terus baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran. Dari semula sudah ditentukan, sudah direncanakan untuk menjadi serupa dengan siapa ini? Gambaran anaknya. Siapa yang dimaksud anaknya? Ini kan Allah. Anaknya Allah siapa? Yesus. Saya sudah jelaskan anak Allah minggu lalu ya, enggak jelasin lagi panjang. Kenapa disebut anak Allah? Keluar dari Allah. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, nanti sulung akan saya agak perdalam dikit di sini. Sulung itu bukan kakak ya. Sulung itu yang teristimewa. Nanti saya tunjukkan ayat yang minggu lalu kan cepet-cepet enggak sempet ya. Saya nanti tunjukkan ayat. Jadi sulung di antara banyak saudara. Nanti saya akan tunjukkan 2 ayat banyak sebenarnya tentang sulung yang membuat kita ngerti Yesus itu gambar bagi manusia. Ya. Dan membuat kita ini nanti menjadi anak Allah. Jadi pertama,
Yesus membuat kita menjadi anak Allah. Itu adalah melalui menciptakan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Baiklah kita, Allah ngomong, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh, gambarnya Allah siapa? Yesus. Itu rencana. Nah, kemudian dalam menciptaannya, Yohanes 1 kita lihat. Dan ini sekaligus, supaya tidak terlalu panjang, ini sekaligus untuk nomor 2, poin 2. Poin 1 itu kapan Yesus menjadikan kita anak-anak Allah, yaitu melalui penciptaan. Sejak penciptaan, menurut gambarnya. Yang kedua, saya tapi mau baca ini dulu. Yohanes 1 ayat 1 mulai. Ayat ini bagus, saudaraku, penting. Saudara, saya hampir tiap hari selalu baca ayat ini. Saya baca lagi, senang saya. Biar mantep gitu. Pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah, sebenarnya lebih tepatnya firman itu proston theon, pada Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya di dalam Allah firman itu. Terus ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, sejak semula pada Allah, proston theon. Terus ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini sedang bicara tentang siapa sih, saudaraku? Tentang pada mulanya firman. Firman yang ada pada Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yang dimaksud Dia itu firman yang ada pada Allah tadi, proston theon tadi, bahasa Yunani-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa firman, tidak ada yang penciptaan yang lain. Hanya melalui firman, segala sesuatu diciptakan. Terus, 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ada kehidupan, itu menciptakan dan memberikan kehidupan. Terus, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. lihat waktu penciptaan kan gelap semua, ada terang, wah semua jadi terang. Itu memang tafsiran, kenapa kok waktu bumi belum berbentuk, gelap, gulita, kosong. Itu karena itu tafsiran ya dari Yahudi, tak pikir ya bagus juga. Itu waktu itu iblis dibuang ke bumi, karena iblis itu kan dulu malaikat, terus karena tidak taat kepada Tuhan berontak, dibuang ke bumi. Ya memang kenapa dibuang ke bumi, karena nanti Tuhan mau ciptakan anak-anaknya di bumi untuk mengalahkan iblis. Allah nggak perlu mengalahkan iblis, kamu aja anak-anakku lah, Adam, datang kalah. Akhirnya Yesus datang, manusia yang sejati ini, gambar manusia sejati, ya ngalahkan iblis. Kita kan sudah belajar, nanti di dalamnya sedikit. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Terus ini bicara kedatangan Yesus. Jadi Yesus itu pernah datang ke bumi sebelum jadi manusia. Saat sebagai firman, jadilah terang. Keluar dari Allah membuat terang terjadi. Gitu. Memenuhi. Pada waktu itu coba Anda mikir, belum ada matahari kan? Coba saya tanya. Matahari itu diciptakan hari keberapa? Hari keempat. Wah ini buat tebak-tebakan bagusnya. Banyak kita nggak hafal. Hari pertama apa? Saya kadang nggak hafal. Hari keempat, matahari, bulan, bintang. Kita tahu bahwa dunia ini kita jadi terang karena ada sinar apa? Sinar petromak, sinar matahari, saudaraku. Lah waktu itu matahari belum ada, ini terang apa ini, saudaraku? Nah, waktu Allah berbicara, jadilah terang. Firman itu keluar dari Allah. Makanya di dalam Dia ada terang. Ini bukan Allah menciptakan terang, bukan. Maksudnya di dalam firman itu ada terang. Gitu. Terang, tadi ya, terang itu percaya kegelapan. Nah, tapi nanti ini juga bicara Yesus datang ketika dunia dalam kegelapan, dalam dosa. Terus gak apa-apa, Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yohanes itu gambaran gereja, diutus Allah. Sebelum Yesus datang, berseru-seru di padang gurun. Karena gini, saudara, penting loh Yohanes Pembaptis ini. Kapan-kapan saya akan khotbah tentang Yohanes Pembaptis. Tahu enggak, murid-muridnya Tuhan Yesus itu dulunya adalah murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu dipakai Tuhan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Petrus, Yohanes, Yakobus, pilarnya, soko gurunya gereja, itu murid-muridnya Yohanes Pembaptis, saudaraku. Jangan salah loh, saudaraku. Jadi luar biasa, itu gambaran gereja juga. Nanti lain kali kita belajar. Jadi dia datang, dikatakan akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Gitu ya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Dia jadi saksi. Supaya orang jadi percaya kepada terang itu. Terus ayat 8.
Ia bukan terang itu, Tapi ia bukan terang itu. tetapi ia harus memberi kesaksian tentang Inilah terang itu. tugasnya gereja, memberi kesaksian. Sebetulnya kita ini bukan terang. Gereja, Yohanes, kita juga seperti Yohanes, kita ini bukan terang. Yang terang itu siapa? Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada dalam diri kita baru menjadi terang, itu baru benar. Kalau Pak Erastus, Yesus bukan juru selamat, bukan. Allah itu sudah baru Allah karena dalam Yesus lah, ini kacau. Ini menggambarkan itulah kuali. Ini kayak kita begini. Kita ini bukan terang. Kita juga bukan penyelamat. Tapi ketika Yesus ada dalam hidup Anda bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda, jadi juru selamat di sekitar Anda. Karena ada Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Anda ini sebenarnya bukan anak-anak Allah loh, saudaraku. Oh, tutup. Tapi Anda menjadi anak-anak Allah karena ada roh anaknya loh, itu ada Galatia itu. Karena engkau anaknya, Allah menyuruh roh anaknya itu Yesus masuk dalam hidupnya. Ya, itu ya baru benar ya. Jadi kita ini jadi anak-anak Allah karena ada Tuhan Yesus nanti dalam hidup kita. Oke, baca terus. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang dalam dunia. Terus? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan Ini olehnya. sebenarnya bicara tentang siapa sih? Terang itu sedang datang ke dalam dunia. Apakah bicara Bapa? Dan itu tinggal dulu. Bukan kan? Ini bicara Yesus ya, ingat baik-baik. Karena ayat ini penting. Terang itu sedang datang ke dalam dunia. Ya toh? Ia telah ada di dalam dunia, terus dan dunia dijadikan olehnya. Dan telah ada itu bahasa lampau, kalimat lampau, past tense. Itu bicara tentang ya saya ngomong sejak firman menciptakan terang gitu. Terus Teofani menampakkan diri bicara pada Adam dan para nabi segala macam, itu sudah ada. Menjadi terang bagi dunia, ya kan. Tapi sekarang ini makanya kata sedang itu terus menerus sampai sekarang. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dijadikan olehnya. Ini siapa tadi, bicara siapa? Tuhan Yesus. Berarti dunia ini dijadikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Termasuk saudara dan saya. Sebagai sang firman. Oke ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini masalahnya. Dunia tidak mengenalnya. Terus 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya ulangi sedikit ya. Jadi Yesus itu, mulai dari Allah. Allah itu mau merencanakan menjadikan manusia itu menjadi anak-anaknya, suci, kudus, tak bercacat. Tapi di dalam Yesus. Tadi Yesus kan. Akhirnya penciptaan terjadi. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Jadikan menurut gambar Allah. Dan kita akhirnya tersingkap gambar Allah yang dimaksud Tuhan Yesus adalah gambar Allah. Dia juga gambar manusia. Minggu lalu khotbah pengantara Allah dan manusia. Allah itu seperti Allah sejati itu seperti apa? Ya Yesus. Manusia sejati seperti apa? Ya Yesus, bertemunya di dalam diri Yesus. Dia adalah sang pencipta. Katakan Yesus sang pencipta. Satu, tiga. Yesus sang pencipta. Sebagai firman tentunya. Datang sebagai terang pada dunia. Pada milik kepunyaannya. Dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang milik kepunyaannya ini manusia tidak menerimanya. Tapi ayat 12 ini yang sering kita ambil kan. Baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah ini tadi bicara siapa? Terang itu datang ke dalam dunia. Yesus kan? Pada milik kepunyaannya, menolaknya. Ini Yesus. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya. Siapa yang memberi? Tuhan Yesus juga. Diberi apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Coba, jadi siapa yang menjadikan kita anak-anak Allah? Tuhan Yesus kan. Gitu loh. Memang Allah, nanti Bapak 13 Allah yang melahirkan. Tapi melalui Tuhan Yesus lah. Saya akan melanjutkan ini pelajaran itu minggu lalu baru sampai situ. Oh, masih lanjut ya tentang kematian lah. Melalui apa? Melalui penciptaan. Yesus sudah mencipta manusia menurut gambar Allah. Menurut gambarnya Allah ya dia Yesus. Mencipta datang pada tapi menolak. Tapi yang nerima diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Lah, sekarang gini Saudaraku, kita akan masuk. Ya, mau khotbah baru sudah jam segini. Gak nutut lagi nih. Waktu Yesus datang ke dunia, jadi gini, kapan sih sebetulnya kita dijadikan anak Allah? Ini pertanyaannya sebenarnya.
sebelum nanti, kayaknya nggak nutut, nggak apa-apa lah. Supaya Anda pulang ngerti, kapan sih Anda menjadi anak Allah itu? Dari apa yang sudah diajarkan. Jadi kalau secara menyeluruh ya, secara gambaran yang sudah dapat gambaran ya, sejak kapan sih kita menjadi anak Allah itu? Sebetulnya sejak kapan? Sejak sebelum dunia dijadikan. Lupa maksudnya, iku anak yang hilang. Cuman di Alkitab aja loh ada perumpamaan anak yang hilang. Sebentar gini, yang hilang itu masih anaknya bapak enggak? Lu masih kan? Jadi manusia-manusia yang sebetulnya masih rusak, bejat, seperti saya dulu, rusak bejat. Karena anak saya sudah gede, saya kurangi kesaksian. Kita dulu yang bejat-bejat, Pak Ri bejat enggak dulu? Rusak, enggak sebejat saya. Rusak, bejat. Apakah itu bukan anak-anaknya? Kalau saya katakan itu anaknya yang terhilang. Makanya nanti kembali kepada bapaknya. Lah gitu loh maksudnya saudaraku. Jadi sebenarnya gini loh, kapan sih kita ini menjadi anak-anak Allah? Sejak semula, sesuai dengan rencana Allah. Karena hilang, Yesus datang pada milik kepunyaannya, semua menolak, tapi yang menerima, diberi kuasa, dipulihkan gitu loh saudara, untuk menjadi anak-anaknya. Oke ya, dan tapi nggak salah jawabannya, sejak apa? Percaya. Dulu karena belum percaya, nggak ngerti, hanya nggak ngerti aja, tapi setelah percaya, oh iya ya, saya dijadikan anak-anaknya. Saya akan tunjukkan satu ayatnya, jadi gini, yang pertama, poin pertama, bagaimana Yesus, jadi topiknya ini kita fokus kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia menjadikan kita anak Allah. Kita harus belajar itu. Karena kita terlalu banyak. Anak Tuhan itu harus gini-gini, seru. Kon prakteknya durung karuan. Makanya saya lebih baik saya ngajar ini dulu. Anda harus ngerti, ini karya Tuhan. Karya Allah di dalam Yesus. Melalui penciptaan. Yang kedua, melalui kedatangannya ke dunia. Yang kedua ya. Jadi bagaimana, ini bukan kapan tadi pertanyaannya. Bagaimana Tuhan Yesus menjadikan kita anak-anaknya? Pertama, dengan menciptakan menurut gambarnya. Yang kedua, melalui kedatangannya ke dunia. Dengan kedatangannya ke dunia supaya orang percaya kepada dia. Ya kan? Ketika orang percaya kepadanya, Yohanes 3, 15 dan 16. Ini hafalan, tidak apa-apa, baca. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tadi percaya kepadanya diberi kuasa, jangan lompat, makanya baca Alkitab itu harus memang pelan-pelan. Percaya jadi anak Allah, kok langsung lompat, enggak. Percaya diberi kuasa loh. Kuasa dulu, jangan salah gitu loh. Kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi kan enggak langsung jadi anak Allah, diberi kuasa. Jangan salah loh. Kuasa menjadi anak Allah. Lah di sini, barang siapa percaya kepadanya diberi hidup kekal. Hidup kekal itu suatu kuasa loh. Karena sebelumnya kita ini ada di dalam kuasa kematian. Ya, coba baca ayat 16 nanti ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya, terkenal ya sudah. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kuasa. Jadi kayaknya judulnya diganti maksudnya. Gak nutut lagi. Ini kuasa menjadi anak Allah ini. Ya, jadi Yesus ini baru poin 2. Yesus itu menjadikan kita anak Allah itu dengan menciptakan kita menurut gambarnya. Ketika manusia rusak, jatuh dosa segala macam. Tadi kita baca Yohanes tadi, Yesus datang kepada milik kepunyaannya supaya yang percaya diberi kuasa. Kuasa supaya bisa jadi anak Allah gitu loh saudaraku. Gak simsalabim gitu. Diberi kuasa, diberi hidup kekal. Lah, ini kenapa? Kok ini saya sebut kuasa? Coba lihat ini saudaraku. Yohanes 5:24. Banyak, satu ayat ini aja, terus nanti saya lompat ke kematian. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Loh, ada kuasa kan? Kuasa untuk berpindah. Dari alam maut kepada hidup. Loh, ini enggak sembarangan. Barang siapa percaya kepadaku, kan diberi kuasa, diberi hidup kekal. Akan berpindah dari maut ke dalam
hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah itu loh saudara. Minggu lalu saya tunjukkan ayat ini. Melalui kematian, Ibrani 2, cepat ya, 14-15 karena waktu ini. Ibrani 2, 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Kita ini saudara ya, yang dimaksud manusia ini. maka ia juga menjadi sama dengan mereka Sama dengan kita, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. sama dengan keadaan kita, sudah khotbah minggu lalu. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Melalui kematian Yesus sebagai manusia, supaya oleh kematiannya dalam keadaan sebagai manusia, mendapat bagian dengan keadaan kita dengan kematiannya ini tadi sebagai manusia, ia dapat memunahkan iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana bisa? Terus? Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Baca lagi sebelum saya jelaskan. 1 Petrus 3, 18-20. Jadi kan sudah minggu lalu saya jelaskan sedikit ya. Jadi ketika orang mati itu kemana sih saudaraku? Tubuhnya dikubur. Ruhnya kemana ruhnya? Ruhnya masuk ke alam maut, Hadis. Alam kematian, alam maut itu loh. 1 Petrus 3, 18, mulai 19. Masuk ke alam maut. Lah Yesus juga sebagai manusia, kalau mati, tubuhnya kan di kuburan waktu itu. Ya kan? Sebelum bangkit kan? Tapi ruhnya masuk ke alam maut. Nah, saya cuma belum tunjukkan ayatnya, ini loh ayatnya. Kalau maut untuk opo? Kalau manusia, saudara kalau mati, ini sebelum Yesus mati bangkit ya, tubuhnya dipendem, ruhnya masuk alam maut untuk dipenjara. Ini ayatnya, biar ngerti, ngarang. Cuman enggak ada waktu, kadang banyak ayat yang harus tunjukkan. Terus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ini dengan kematiannya ini membawa kita kembali kepada Allah. Dari maut kepada hidup. Allah itu kan kehidupan. Maut itu bukan tempatnya ini. Maut itu dikuasai iblis, dibawa kepada Allah, pada kehidupan. Iya, dengan cara kematiannya tadi. Terus? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati, yang dibunuh itu apakah firman Allah sebagai sang firman? Bukan, manusianya, tubuhnya. Karena artinya mati itu kan mati, tubuhnya tidak berfungsi, dikubur, rohnya kemana? Dan dibangkitkan, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terus, biar tahu. Dan di dalam roh itu juga rohnya siapa nih? Rohnya Tuhan? Yesus. Saya ulangi. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Lah ada roh-roh yang lain di dalam penjara. Sopo iki? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah pada waktu Nuh pada waktu jadi Nuh, bukan Nuh yang tidak taat ya, mereka ya, zaman Nuh tadi tidak taat pada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Diberi kesempatan mereka memberitakan Injil, selamat, percaya kepada Allah, berbalik, bertobat pada Allah. Tapi mereka enggak percaya, tidak taat. Sambil nunggu Nuh buat selesai bahtera. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, saudaraku. Nah ini ada yang ngaco nih, dulu saya enggak sebut nama lah, enggak enak itu nanti jelek. Ada pendeta yang pakai ayat ini. Jadi kalau ada saudara-saudaranya, teman-teman Anda atau orang yang Anda kasih yang mati tidak di dalam Yesus, bisa diinjili. Dibawa, diinjili, ngawur. Sorry. Yang enggak bisa, yang ini Tuhan Yesus ini khusus. Pada orang-orang yang terpenjara waktu Yesus belum, ini kejadiannya kan Yesus telah mati. Rohnya masuk ke alam kubur atau alam maut. Ya kan? Untuk di situ membebaskan. Nah, orang-orang yang tertawan di penjara. Untuk apa? Diapain? Ini biar lengkap ayatnya. Matius 27, 50-53. Saudara pernah baca ayat ini enggak? Ini ayat ini dahsyat loh. Tapi jarang kayaknya disinggung. Ada beberapa yang nyinggung hamba Tuhan. Tentang kematian Yesus. Yesus bersuruh pula. Jadi gini saudara, maaf ya.
Jadi kapan Yesus menjadikan kita anak-anaknya? Melalui saat kapan? Bagaimana Yesus menjadikan kita anak-anaknya? Melalui dengan menciptakan menurut gambarnya. Yang kedua, melalui kedatangannya ke dunia, supaya orang percaya. Ketika percaya pindah diberi kuasa, untuk menjadi anak-anaknya, pindah dari maut, tempatnya iblis, ya, pindah kepada kehidupan tempatnya Allah, menjadi anak-anak Allah. Dengan cara apa? Ketiga, kematiannya, gitu loh. Coba, Yesus berseru. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu mati bukan kehabisan darah. Yesus mati, ini lain. Matinya, lahirnya aja luar biasa. Lahirnya aja bukan dari hubungan laki perempuan kan. Maria masih perawan loh, mau hamil. Itu nanti disebut, sayang waktunya nggak ada, manusia dari sorga. Ayatnya ada semua itu. Nah, matinya pun bukan seperti matinya, maksudnya apa ya, kehabisan darah, menyerahkan nyawanya. Ini luar biasa loh, supaya membuktikan ini enggak main-main ini. Yesus berseru lalu menyerahkan nyawanya, terus dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Terbelah. Terus apa yang terjadi? Gempa bumi semua terbelah sampai kuburan-kuburan dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Orang-orang kudus yang telah meninggal sejak Adam ini bangkit. Kok bisa bangkit? Kenapa, saudaraku? Terus ayat bapaknya, biar selesai. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, saudara. Jadi waktu Yesus mati, turun ke dalam kerajaan maut, di dalam roh, karena tubuhnya masih di kuburan kan. Mereka kan datang meminyai, mengafani segala macam kan. Hari ketiga hilang ya. Karena bangkit. Karena rohnya waktu turun ke dunia orang mati membebaskan tawanan yang terpenjara, roh-roh yang terpenjara di dalam alam kematian karena tidak berdaya. Inilah kemenangannya itu. Yesus membebaskan supaya pindah, diberi kuasa jadi anak-anak. Ini anak-anak sulung Allah ini, jemaat sulung disebut. Wah, saya ada waktu menjelaskan. Ini jemaat sulung di sorga. Sudah dibawa ke Firdaus, sorga dalam arti Firdaus paradiso. Akhirnya mereka bangkit bersama setelah ke Yesus bangkit menampakkan diri. Makanya muncul ayat ini, pernah baca ayat ini enggak? Efesus pasal 4 ayat berapa ayatnya itu? 6 coba. 6. Efesus 4 coba saya lihat. Efesus 4 ayat berapa ini? Muncul ayat ini. Ini diambil dari Mazmur. Orang Yahudi yang punya kitab perjanjian lama Taurat pun enggak ngerti Mazmur. 7 berarti. Efesus pasalnya ingat saya. Coba. Oh iya, 8. Ayat 8. Coba baca ini. Ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tatkala naik tempat tinggi, bicara kenaikan Yesus, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, gak ketok aja nih. Yesus itu ternyata pergi, dia sudah janji pada penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga. Engkau bersama-sama aku kemana? Ke Firdaus. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, membawa tawanan-tawanan yang dulunya ditawan di tempat penjara. Nah kalau sekarang, kalau ada orang yang percaya Yesus mati, perlu ditawan dulu? Kamu menerima kuasa menjadi anak Allah, pindah dari maut kepada hidup langsung. Hari ini juga, kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin, saudaraku. Jadi inilah, ya, Yesus menjadikan kita anak-anaknya melalui kematiannya. Dengan kematian kita diberi kuasa. Ya, kita menjadi, nah kenapa kebangkitan dari kematian itu menjadikan kita anak Allah? Ya terakhir ya, Lukas 20, setelah ini kita berdoa, ayat 34 sampai 36. Maaf saudaraku, saya agak menekankan berkat rohani terlebih dulu supaya gini saudara. Kalau Anda ngerti ini saudaraku, saya berharap gini loh, yang roh itu lebih daripada yang jasmaniah materi. Ya, kehidupan rohani kita harus di depan. Jangan orang Kristen itu materi yang di depan, rohnya di belakang, kebalik. Roh itu yang di depan, yang lainnya tuh ngikutin. Ya, karena Alkitab ngomong tubuh tanpa roh itu mati. Roh itu yang penting, tubuh kalau nggak ada roh itu mati. Yang tubuh itu cuma sementara, makanya roh itu penting.
Makanya saya menekankan, nanti saya yakin gini, ketika Anda belajar nanti sudah lengkap ya, karena ini masih banyak. Berkat rohani itu, baru rohani itu entek-entek dari Tuhan Yesus. Ini aja bicara yang paling penting ya, tentang anak Allah. Waduh, nanti sudah akan merasa seperti bisa ngomong kayak Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan yang benar apa Mas juga? Bahasa Inggris. I shall not want ya. God is my shepherd, Allah adalah gembalaku. Aku gak pengen apa-apa. Ngomongin ngono. Anda nek masih kepengen apa-apa, wah, susah, nanti kita akan belajar. Justru orang itu susah hidupnya karena masih banyak keinginan. Banyak, ingin ini. Coba Anda kalau hampir tidak ada keinginan lah, hanya satu, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin. Loh, saudara sering nyanyi, ngerti enggak artinya itu? Sesuai enggak nyanyimu itu? Tiada yang ku ingin, banyak inginnya ya, gak usah nyanyi nih, no. Gak boleh nyanyi lagu itu kalau yang masih banyak keinginan. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya ke Mbak Septi masih banyak keinginan. Tiada yang diingini cuman hanya itu kan satu-satunya. Kau tak ku andal. Soalnya lagunya enak, gak sadar. Kon ngerti gak nyanyi ini arti ini? Kon arti ini gak dikei apa-apa gelem tak kon? Gak duit-duit gelem tak kon? Gak duit pacar gelem tak kon? Sepi. Gak duit apa-apa gelem tak kon? Iki lho gacarane, Saudara. Mikir mana nyanyi. Lho kan bener kan? Apa? Hanya kau milikku, hanya kau di surga, oke lah, nanti di surga. Tiada yang ku ingin di bumi ya, gak ingin, hanya kau. Pak Dewi masih banyak keinginan enggak? Amsal itu baca, saudara. Orang bodoh dibunuh oleh keinginannya sendiri. Ya Chandra, kalau kamu semakin banyak keinginan, mati ya. Dibunuh dalam tanda petik ya, rohani. Mati. Teleres, susah hidup ini. Sudahlah, hilangi. Saudara. Makanya hukum Taurat itu kalau Anda teliti, jangan mengingini, jangan mengingin. Ini milik sesama, ojo pengen apa-apa kamangane. Lupa gak pengen apa, pengen Tuhan saja. Amin. Hanya kau, haleluya. Ini turun dipoco ini, jawab Yesus. Ini loh anak Allah itu. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Seneng dunia, ngono kawin mengawinkan nih. Terus. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dunia yang lain itu maksudnya kan di surga nanti ya. Firdaus. Dan dalam kebangkitan dari antara orang ya, mati. Kebangkitan tadi. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Loh, enggak kawin dan dikawinkan. Enggak ono kawin mengawinkan. Terus bahkan di ayat lain tidak makan minum, tidak kawin mengawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak. Mereka ini yang dimaksud siapa sih saudaraku? Ayo. Mereka ini siapa? Orang-orang yang percaya. Kita ini loh yang percaya tadi. Sudah dibangkitkan karena mereka telah dibangkitkan. Oh, telah dibangkitkan. Jadi anak-anak Allah. Jadi bicara ketika Anda mengalami kuasa kebangkitan. Ya, Anda itu sudah menjadi anak-anak Allah. Gitu. Jadi ketika Yesus datang, memberikan kita kuasa, yang percaya diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Minggu depan kita lanjutkan, memang ada proses untuk menjadi anak-anak Allah. Itu. Tapi itu sejak rencana semula, bagaimana Yesus menjadikan kita anak-anak Allah, itu baru separuh ya, nanti ada 3 lagi, tidak apa-apa. Pertama, Yesus menjadikan kita anak Allah, bagaimana caranya? Dengan menciptakan kita, manusia, menurut gambarnya. Yang kedua, dengan datang ke dunia, menyatakan dirinya. Percaya, kamu beri kuasa untuk jadi anak Allah. Diberi kuasa, pindah dari, nah ketiga, melalui kematiannya. Ini sekaligus kebangkitannya lah, minggu depan biar cepat. Kematian dan kebangkitannya, nanti kebangkitan itu dalam loh, saudara belajar kebangkitan Yesus. Kita dijadikan anak-anak Allah. Melalui kematiannya kan menebus kita, dibebaskan dari penjara kematian, dibawa pada. Dan orang-orang yang dibangkitkan, ini kenapa disebut anak-anak Allah? Makanya Yesus ngomong gini, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati, tapi akan hidup selama-lamanya. Itu maksudnya engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, amin.
Anak-anak Allah ini orang yang telah dibangkitkan. Tidak mati lagi. Loh, karena ayat itu dahsyat tuh. Yohanes 11, coba. Yohanes 11, 25. 25 apa 26? 25. Atau 24 dulu. Kita tutup nanti. Nanti ya. Supaya Anda pulang ini, oh iya rek. Aku jadi anaknya diberi kuasa gitu loh ya. Ya, 24 gak apa-apa. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini Lazarus, saudaranya akan mati. Nah, jangan khawatir nanti. Ya nanti di akhir zaman. Yesus ngomong enggak, lain ngomongnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini bahasanya bersayap memang. Alkitab itu Tuhan Yesus kalau ngomong itu enggak bisa hanya ini maknai cuma satu pengertian. Ini bicara Lazarus yang mati. Marta percaya, ya nanti pasti bangkitlah di akhir hari kebangkitan. Oh enggak. Enggak cuma itu. Akulah kebangkitan dan hidup, barang saya percaya kepadaku, iya akan hidup. Berarti akan kan, belum kan. Walaupun sudah mati. Ya apa? Sudah mati akan hidup. Tapi belum selesai ayat 26. Dan setiap orang yang hidup Tuh, ya apa udah. dan yang percaya kepadaku, Iku yang mati mau kan, akan hidup. Coba, yang hidup, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. tidak akan mati selama-lamanya. Ini kan kuasa hidup kekal. Ini dalam banget, saudara. Yang mati kan bicara Lazarus, akan hidup. Memang dibangkitkan kan, Lazarus mati berapa hari? 4 hari. Keluar pakai kayak mumi itu, belebet, terus dilepas. Kemudian memang hidup. Terus yang hidup, Lazarus jadi hidup kan berarti. Ini bicara Lazarus juga kita. Yang setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini loh kuasa hidup kekal itu. Kuasa anak-anak Allah itu. Kuasa kebangkitan itu. Terakhir, beneran terakhir nih. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Setelah ini kita berdoa. Makanya bahasa Alkitab itu enggak segampang letterleks harafiah. Itu banyak arti-arti yang rohania, yang mendalam teologis. Karena itu, baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dengar baik-baik. Jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti ayat ini dikatakan kamu dibangkitkan bersama. Kalau kamu, ini kan pilihan Bang, jika kan. Berarti Anda tuh mau milih mau jadi anaknya dibangkitkan bersama Kristus, yaitu telah anak-anak Allah seperti malaikat, hidup seperti malaikat. Di surga nanti hidup seperti malaikat, beda ya di Kristen. Kalau di yang lain, kalau di surga diberi bidadari, malaikat perempuan. Kalau kita enggak, kita di surga enggak diberi bidadari atau malaikat, kita di surga justru menjadi seperti malaikat. Seperti itulah anak-anak Allah itu. Karena dibangkitkan. Terus, karena itu kalau kamu, belum. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti ini ayat ini menunjukkan bahwa kita ini, saya kalau katakan sedang mengalami proses ini, kita ini sudah masuk ke sana, saudaraku. Dibangkitkan bersama Kristus, memang bukan tubuh, kan belum selesai khotbah minggu depan, memang tubuh kita belum. Tapi saya beritahukan, ada di dalam diri Anda yang sudah dibangkitkan. Apa di dalam diri kita yang sudah dibangkitkan? Roh kita. Roh kita ini mati. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, hingga seputih salju. Itu kalau ada sekolah minggu, hatiku gelap warna hitam dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, warna merah kan darah Yesus, hingga seputih salju, langsung ganti putih, hati kita diputih salju. Itu Yesaya. Terus selanjutnya, nanti aku akan berjalan, itu lagu kecil saya, di jalan emas di surga. Oh, langsung emas, kemuliaan. Itu janji Tuhan buat kita anak-anaknya. Ya. Masa enggak perlu khawatir lah. Saya enggak bicara, kalau kamu sungguh-sungguh nanti dikasih uang sama Tuhan, kasih berkat kirim. Wis, gak usah ngomong ngakeh-akeh ngono.
engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu aja ingat baik-baik. Saya khotbah macam-macam teologi, nggak masuk pun nggak apa-apa. Yang penting ini jangan lupa, ada kuasa diberikan karena engkau percaya. Sejak semula Tuhan sudah rencanakan. Walaupun Adam gagal memenuhi rencana itu, kita juga gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia datang pada milik kepunyaannya yang percaya, diberi kuasa. Jadi anak-anak yang diberi kuasa kebangkitan dan hidup. Diberi kuasa hidup selama-lamanya. Barang siapa percaya padaku tidak akan mati. Kan hidup selama-lamanya. Lihat, itulah kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa kebangkitan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ayo, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akhiri pada kita ada perjamuan kudus. Pak Hari.